Selamat datang di video presentasi tentang cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, TIK. Cybercrime dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan mencuri data, menyebarkan virus, atau melakukan serangan denial of service, DOS. Cybercrime adalah kejahatan yang serius yang dapat merugikan masyarakat dan perekonomian. Pada tahun 2020, kerugian akibat cybercrime di Indonesia mencapai 58,6 triliun rupiah. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Dalam video presentasi ini, kita akan membahas tentang apa itu cybercrime, jenis-jenis cybercrime, dan cara untuk mencegah cybercrime. Kita juga akan membahas tentang undang-undang yang mengatur cybercrime di Indonesia. Dengan mengikuti video presentasi ini, diharapkan Anda dapat meningkatkan kesadaran tentang cybercrime dan dapat melindungi diri dari cybercrime. Dalam video presentasi ini, kita akan membahas tentang apa itu cybercrime, jenis-jenis cybercrime, cara untuk mencegah cybercrime, dan undang-undang yang mengatur cybercrime di Indonesia. Berikut adalah daftar isi yang akan kita bahas dalam video presentasi ini. Definisi cybercrime, jenis-jenis cybercrime, penanggulangan cybercrime, pencegahan cybercrime, UU ITE. Definisi cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, TIK. Cybercrime dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan mencuri data, menyebarkan virus, atau melakukan serangan denial of service, DOS. Cybercrime adalah kejahatan yang serius yang dapat merugikan masyarakat dan perekonomian. Pada tahun 2020, kerugian akibat cybercrime di Indonesia mencapai 58,6 triliun rupiah. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Dalam video presentasi ini, kita akan membahas tentang apa itu cybercrime, jenis-jenis cybercrime, dan cara untuk mencegah cybercrime. Kita juga akan membahas tentang undang-undang yang mengatur cybercrime di Indonesia. Jenis-jenis cybercrime sangat beragam dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Berikut adalah beberapa jenis cybercrime yang paling umum terjadi. Penipuan online adalah salah satu jenis cybercrime yang paling banyak terjadi. Penipu biasanya menggunakan berbagai cara untuk menipu korban, seperti mengirim email palsu yang meminta korban untuk memberikan informasi pribadi, atau membuat situs web palsu yang terlihat seperti situs web resmi. Pencurian data adalah jenis cybercrime yang melibatkan pengambilan data pribadi korban, seperti nomor kartu kredit, nomor rekening bank, atau kata sandi. Data pribadi tersebut kemudian dapat digunakan untuk melakukan kejahatan lain, seperti penipuan atau pencurian identitas. Pemblokiran akses adalah jenis cybercrime yang melibatkan penghentian akses korban ke komputer atau jaringan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyebarkan virus atau malware, atau dengan melakukan serangan denial of service, DOS. Serangan terhadap infrastruktur kritis adalah jenis cybercrime yang melibatkan serangan terhadap infrastruktur penting, seperti jaringan listrik, sistem komunikasi, atau sistem transportasi. Serangan ini dapat menimbulkan kerusakan yang sangat besar dan dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Penyebaran konten ilegal adalah jenis cybercrime yang melibatkan penyebaran konten yang melanggar hukum, seperti pornografi anak, konten ujaran kebencian, atau konten yang menyebarkan berita bohong. Penanggulangan cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang serius yang dapat merugikan masyarakat dan perekonomian. Untuk menanggulangi cybercrime, perlu dilakukan berbagai upaya, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan. Pemerintah perlu membuat undang-undang yang mengatur cybercrime dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku cybercrime. Undang-undang ini akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan perusahaan dari serangan cyber. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang cybercrime dan cara untuk melindungi diri dari cybercrime. Masyarakat dapat melakukan hal ini dengan cara tidak mudah percaya dengan informasi yang diterima melalui email atau media sosial. Jangan membuka email atau link yang mencurigakan. Gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda-beda untuk setiap akun. Update perangkat lunak Anda secara rutin. Gunakan antivirus dan firewall yang terpercaya. Selalu berhati-hati saat menggunakan internet. Perusahaan perlu menerapkan sistem keamanan informasi yang kuat untuk melindungi data dan sistem mereka dari serangan cyber. Perusahaan dapat melakukan hal ini dengan cara memiliki tim keamanan siber yang berpengalaman, menerapkan firewall dan antivirus yang terpercaya,
Melakukan backup data secara rutin. Melatih karyawan tentang keamanan siber. Memiliki rencana kontingensi untuk menghadapi serangan cyber. Pencegahan cybercrime. Untuk mencegah cybercrime, kita perlu menerapkan berbagai tips berikut. Jangan mudah percaya dengan informasi yang diterima melalui email atau media sosial. Cybercrime sering menggunakan email atau media sosial untuk menyebarkan virus, malware, atau penipuan. Jika Anda menerima email atau pesan yang mencurigakan, jangan membukanya dan segera hapus. Jangan membuka email atau link yang mencurigakan. Email atau link yang mencurigakan biasanya berisi virus, malware, atau penipuan. Jika Anda membukanya, komputer atau perangkat Anda dapat terinfeksi dan data Anda dapat dicuri. Gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda-beda untuk setiap akun. Kata sandi yang kuat adalah kata sandi yang panjang dan sulit ditebak. Hindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, seperti nama Anda, tanggal lahir Anda, atau nomor telepon Anda. Gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun Anda agar akun Anda lebih aman. Update perangkat lunak Anda secara rutin. Update perangkat lunak biasanya berisi perbaikan keamanan yang dapat melindungi perangkat Anda dari serangan cyber. Pastikan untuk selalu update perangkat lunak Anda agar perangkat Anda tetap aman. Gunakan antivirus dan firewall yang terpercaya. Antivirus dan firewall dapat membantu melindungi perangkat Anda dari serangan cyber. Pastikan untuk menggunakan antivirus dan firewall yang terpercaya. Selalu berhati-hati saat menggunakan internet. Saat menggunakan internet, selalu berhati-hati dengan informasi yang Anda berikan. Jangan memberikan informasi pribadi Anda kepada orang yang tidak Anda kenal. Hindari membuka situs web yang tidak aman. Dengan menerapkan tips-tips di atas, kita dapat membantu mencegah cybercrime dan melindungi diri dari kejahatan di dunia maya. UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE ini dapat digunakan untuk menanggulangi dan mencegah cybercrime. Beberapa pasal dalam UU ITE yang terkait dengan cybercrime antara lain. Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang mengatur tentang larangan untuk menyebarkan informasi yang bermuatan kesusilaan. Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang mengatur tentang larangan untuk menyebarkan informasi yang bermuatan sara. Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang mengatur tentang larangan untuk membuat dan menyebarkan berita bohong. Pasal 30 ayat 1 UU ITE yang mengatur tentang larangan untuk melakukan akses ilegal ke sistem komputer. Pasal 31 ayat 1 UU ITE yang mengatur tentang larangan untuk melakukan perusakan data elektronik. UU ITE ini merupakan instrumen hukum yang penting untuk melindungi masyarakat dari kejahatan di dunia maya. Dengan memahami UU ITE, kita dapat membantu mencegah cybercrime dan menjaga keamanan diri dan keluarga. Cybercrime adalah kejahatan yang serius yang dapat merugikan masyarakat dan perekonomian. Untuk menanggulangi dan mencegah cybercrime, perlu dilakukan berbagai upaya, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan. Pemerintah perlu membuat undang-undang yang mengatur cybercrime dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku cybercrime. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang cybercrime dan cara untuk melindungi diri dari cybercrime. Perusahaan perlu menerapkan sistem keamanan informasi yang kuat untuk melindungi data dan sistem mereka dari serangan cyber. Dengan adanya upaya-upaya yang telah disebutkan di atas, diharapkan dapat mengurangi jumlah cybercrime dan meningkatkan keamanan masyarakat di dunia maya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video presentasi ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran Anda tentang cybercrime dan cara untuk melindungi diri dari kejahatan di dunia maya. Semoga Anda dapat membagikan video presentasi ini kepada teman dan keluarga Anda agar mereka juga dapat terlindungi dari cybercrime. Untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut tentang cybercrime, Anda dapat memberikan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya, Zubed, akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Anda.